Halo, masih setia di channel bertis.com ya, masih dengan Kak Owan ya. Channel yang menjadi inspirasi belajar fisika dasar di TPB ITB ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan ujian 2 atau UAS ya, fisika dasar siswa ITB semester 1 tahun 2022 2023. Oke, nomor 3 tentang gelombang mekanik ya, khususnya tentang gelombang bunyi ya. Oke, kalau kalian yang masih bingung, ini jawaban-jawaban ini sudah tepat dengan jawaban dosen ya. Kenapa? Karena memang saya tuh asdos ya, jadi saya ikut meriksa juga. Jadi aman lah aman. Jadi ini jawabannya udah benar ya. Kalau siswa MEC dapat solusi PDF-nya ya. Oke, jadi yang teman-teman mau ujian perbaikan, boleh ya join bersama kami ya. Atau yang mau ambis gitu, semester 2 belum mulai, kalian udah belajar duluan, boleh ya. Teman-teman silahkan gabung bersama kami ya di bulan pas liburan ini teman-teman ambis aja ya. Segera ambil paket belajar gitu ya. Ini WA-nya teman-teman silahkan dicatat 5722009181. Teman-teman akan segera dibalas ya sama saya. Jadi teman-teman bertanya apapun tentang mes C itu akan dijawab ya dengan sedetail-detailnya. Oke, kita baca dulu. Gelombang bunyi menjalar ke arah sumber X positif pada suatu medium tertentu. Pada saat awal, ya, awal itu saat T-nya 0 dan X-nya 0. Simpanan gelombang adalah S adalah 2,5 milimeter yang merupakan setengah dari simpanan maksimumnya SM. SM maksimum, SS itu setengahnya ya, SS. Dan partikel medium tersebut bergerak ke arah X negatif. Ya. Diketahui cepat rambat bunyi dalam medium tersebut adalah V-nya 1500 meter per sekon dan panjang gelombang bunyi lambda 40 cm. Tentukan bilangan konstanta gelombang dan frekuensi sudut. Oke. Tentukan bentuk fungsi simpangan dari gelombang bunyi ya, plus minus. Carilah kecepatan osilasi partikel medium saat T-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 2 meter. Oke. Nah, katanya kita harus mencari konstanta ya. Jadi untuk nomor A ya, itu sangat mudah. Teman-teman langsung masukin rumus aja ya. Konstanta kan adalah konstanta gelombang ya. Bilang gelombang itu adalah 2pi dibagi lambda kan. Berarti 2 kali 3,14 dibagi lambdanya mana? Lambdanya adalah 40 cm. Berarti 0,4 ya. Nah, begini. Jadi jawabannya sekitar 5pi M pangkat min 1. Dia dalam pi ya. Jadi ini ditulis dalam pi dulu boleh lah. Karena bilang gelombang nanti buat masukin ke nilai sin cos ya. Atau di dalam kurung lah ya. Jadi kita dalam pi-nya biar enak mungkin ya. Jadi 5 pi meter pangkat min 1. Ya. Kalau mau masukin 3,14 juga boleh nggak apa-apa. Kemudian ditanya apa? Ditanya frekuensi sudut. Oke. V rambatnya, kecepatan rambat gelombang adalah nah, F kali lambda. Nah, begini. Berarti F-nya ketemu. V rambat dibagi lambda ya. V rambat dibagi lambda. Begini. Berarti frekuensinya ketahuan. Kecepatannya kan 1500. 1500 dibagi eh, lambda ya. Lambdanya 0,4 tadi ya. Nah, ini berarti frekuensinya sekitar 3750 Hz. Ini ya. Oke. Kemudian frekuensi akhir sudutnya adalah omeganya yang ingin kita cari 2πf saja. Berarti 2 kali 3,14. Oh, dalam bentuk pi ya. Jadi kita eh, dalam bentuk pi saja boleh. 2pi dikali 3750 sama dengan 7500 pi ya. Pi radian per sekon. Jadi terserah teman-teman kalau mau pakai 3,14 juga boleh ya. Ini hanya untuk memudahkan nanti perhitungan di dalam kosinusnya ya.
Oke, nomor B. Tentukan bentuk fungsi simpangan dari gelombang dalam bentuk cos ya. Oke, nomor B ya. Nah, gelombang menjalar merambat ke arah sumbu X positif ya. Oh salah, tadi salah baca ya. Ini X positif. Oh iya benar X positif ya. Oke, itu udah benar ya X positif. Nah, kalau gelombang menjalar ke arah sumbu X positif, gelombang menjalar terus ke X positif gitu ya. Nah, berarti tanda yang antara KX kan nanti gini. Cos KX plus minus omega T gitu kan. Nah, tandanya ini adalah berlawanan dengan arah ini. Jadi kalau X positif berarti yang tanda ini adalah negatif, teman-teman. Ya. Jadi tandanya adalah negatif. Nah, tanda apa? Tanda di depan omega. Tanda di depan omega ya. Kenapa seperti itu, Kak? Karena itu untuk melawan ya dari fasanya. Jadi penjelasannya teman-teman silahkan buka tentang gelombang mekanik ya. Di buku Haliday juga ada, di buku Sirway yang karena atau di video-video yang udah saya terangkan juga ada ya. Di bab gelombang mekanik ya, silahkan dibuka ya. Kemudian eh, nah ini jadi tanda ini tanda depan maka gitu ya. Maka tanda depan omeganya negatif. Negatif. Oke. Kemudian SS-nya itu adalah 2,5 mm atau setengah dari simpangan maksimum ya. Nah, simpangan maksimumnya kan SM 5 mili ya. SM-nya adalah 5 mm atau 0,005 meter. Sehingga diperoleh persamaan gelombang sementara. Jadi persamaan gelombang sementaranya gimana? Oke, karena dia pengen cos, ya sudah kita buat dalam cos. Dengan 0,005 cos ya. K-nya kan tadi udah 5 pi kx kan min 7.500 pi t ya ditambah fasa ya. Nah, gitu ya. Nah, saat t sama dengan 0, saat t-nya 0 dan nah ini kondisi ya. Ini kondisi teman-teman. Jadi kalau untuk persamaan gelombang, teman-teman harus mencari kondisinya dulu ya. Simpangannya bernilai simpangan bernilai gimana? Bernilai. Bernilai berapa? Tadi 2,5 mili ya. 2,5 mili atau 0,0025 meter. Sehingga nah jika kita masukkan ya, ini kan 0,025 nih. 0,0025 sama dengan 0,005 cos. Nah, ini kan 0, 0 min 0 tambah fasa gitu kan. Karena X dan T-nya 0. Berarti saya dapatkan nanti cos psi-nya adalah setengah teman-teman ya. Nah, ini akan nilai sudut ini kan cosnya positif ya. Jadi nilai psi-nya ini ada dua kemungkinan. Cos kan nilai positif itu ada di kuadran berapa? Kuadran satu dan kuadran 4 ya. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Di kuadran satu kan cos positif kan? Kuadran 4. Kuadran 4. Nah, jadi ada dua kemungkinan nilainya ya. Oke. Nah, gimana eh, untuk mencari nilai ini? Positif atau negatifnya? Nah, kita akan coba cari parameter lain. Ini nomor B ya.
Sebentar ya. Oke. Nah, berarti kita coba tulis di kecepatan di simpangan getarnya ya. Oke, jadi V getar, V getarnya teman-teman turunkan. Berarti do do S X, T ya terhadap do T ya. Itu akan menjadi minus 0,0500 ya, sorry, 00 minus 0,005 sin kan diturunkan. Sin 5px 5px min 7.500 pt ya, ditambah fasa dikali turunannya, turunan terhadap T-nya ya, minus 7.500 pi ya. Menghasilkan V getarnya gimana? V getarnya menjadi 37,5 sin pi ya, pi sin yang tadi 5px min 7.500 pt ya, tambah fasa. Nah, begini. Saat T saat T 0 dan X-nya 0, maka V getarnya gimana? V getarnya 0,0-nya menjadi 37,5 pi sin pi ya, karena ini 0. Karena ini 0. Oke. Nah, saat T dan X-nya 0, itu partikel bergerak ke arah Y negatif. Jadi partikel bergerak ke arah Y negatif ya. Nah, sehingga sin 4, sin sinnya maka sin. Nah, sin sinnya itu harus bernilai negatif ya. Harus bernilai negatif. Harus, karena kan ini negatif ya sebelah kirinya. Harus bernilai negatif. Nah, gitu. Maka dari pernyataan tersebut dapat kita ambil nilai psi-nya itu di kuadran 4 kan, sin negatif di kuadran 4 ya. Sehingga nah, kita ambil di papan baru ya. Nah, sehingga nanti kita ambil yang kuadran 4 ya. Yang persamaan tadi yang awal itu cos psi-nya adalah setengah. Jadi ini kuadran 4 ya, sin negatif kan kuadran 4. Kuadran 4 ya. Karena ini negatif ya. Oke. Sehingga di kuadran 4 itu kira-kira nilainya adalah 300 derajat ya. Atau 5/3 pi. Ya. Kalau nilainya setengah cos itu 60. Jadi kayak gini. Trigonometri ya. Cos 360 min 60 kan. Nah begini. Jadi cos 300 ya. Jadi psinya 300. Oke. Atau bisa kita ambil nilai sudut negatif. Kan di kuadran 4 bisa sudut negatif. Atau sudut negatifnya tinggal kurangi. Berarti 5/3 pi. Kurangi saja 2 pi ya. Jadi sudut negatifnya itu min sepertiga. Min pi per 3. Nah, sehingga persamaan gelombangnya menjadi persamaan gelombang menjadi S X, T sama dengan 0,005 cos 5 pi X min 7.500 pi T ya, ditambah 5/3. Itu yang pertama. Atau, nah ini yang sudut negatifnya satu lagi. X, T 0,05 cos
5pi X min 7.500 pi T min pi per 3 ya. Nah, begini, meter. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke nomor berapa? Nomor B ya. Oke. Nomor C ya. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Oke, nomor C ya. Mana nomor C? Kita baca dulu. Mana menghilang? Oh, ini dia, menghilang ya tadi. Nomor C, carilah kecepatan osilasi saat T-nya 0 dan X-nya 2. Oke, nah, kecepatan osilasi ya. Nah, saat kecepatan osilasi itu kan artinya kecepatan vertikal yang turun naik ya. Nomor C, kecepatan osilasi. Oke, kok jadi begini tulisannya ya? Apa ya? Tadi kita udah turunkan mana kecepatan osilasi teman-teman. Ini dia, ya ini dia Vigetar ya. Berarti 37,5 pi sin ya. Itu ya. Berarti V osilasi. Aduh, aku jadi begini. 37,5 pi ya sin. Nah, saat x t-nya 0, saat t-nya 0, x-nya 2. Bentar. Ini kok jadi begini. Mulai kambuh penyakitnya nih. Nah, oke. Berarti teman-teman tinggal masukin. Nah, berarti saat t-nya 0. Ini kan 5pi. 5pi, X-nya masukin 2 ya. Nah, begini. Ya, T-nya 0 kan tadi. Plus, plus ya. Atau min pi per 3 boleh lah. Min yang pi per 3. Seret. Nah, begini. Ya. Jadi nanti V osilasinya sekitar, ini jadi jelek ya. Minus dalam kurung 37,5 pi, 37,5 pi ya dibagi 2 akar 3. Akar 3 meter per sekon. Tulisannya jadi begini. Oke. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang nomor 3 ya, ujian 2 fisika dasar 1 ITB. Bagi teman-teman yang mau ujian perbaikan, tetap semangat. Pasti teman-teman bisa meraih nilai yang maksimal, yang terbaik ya. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen jika perlu ya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.